Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan lanjutkan materi kita di SketchUp untuk materi pertemuan ketiga dan keempat. Kali ini saya akan membahas dua kelompok toolbar saja, yaitu tentang toolbar prinsipal yang terdiri dari Select, Make Component, Line Bucket, dan Eraser. Lalu nanti kita juga akan bahas kelompok yang kedua, yaitu edit. Di situ ada move, ada push pull, ada rotate tool, ada follow me tool, ada scale, dan ada offset. Minggu lalu kita sudah belajar tentang drawing ya, drawing dan kamera. Ya, langsung saja berkaitan dengan seleksi. Seleksi adalah bagian terpenting di mana ketika kita akan mengedit suatu objek, maka kita harus seleksi dulu ya. Kita bisa melakukan single selection atau bisa multiple selection. Artinya menyeleksi banyak bagian atau banyak objek. Ya, langsung saja misalnya kalau kita seleksi figur orang, tinggal aktifkan selection tool, atau kalau Anda sedang berada di tool yang lain ingin secara cepat pindah ke sana, ke select tool, tinggal tekan spasi ya, maka dia akan otomatis pindah ke select tool. Misalnya kita aktif di 3D tag gitu ya, sorry, ke apa namanya, ke push pull gitu ya. Perhatikan pointernya ketika saya tekan spasi, maka dia langsung otomatis pindah ke selection tool. Kalau untuk menyeleksi tinggal di klik kiri saja. Kalau dia objeknya uh, dua dimensi ya, dia cukup diklik satu kali. Ya, klik satu kali atau Anda bisa lakukan mark Q seperti ini. Maka akan terseleksi ya. Oke. Sekarang kita akan belajar seleksi beberapa objek. Misalnya saya akan tambahkan sebuah rectangle tool, klik rectangle tool lalu kita klik kiri, lalu lalu Anda geser mouse Anda, bikin seperti ini ya, klik gitu ya. Gunakan push pull, klik lalu saya naikkan ke atas. Klik lalu klik sekali lalu lepas saja, jangan di drag, langsung Anda angkat gitu ya, Anda tarik mouse-nya digerakkan, nanti akan uh, berbentuk tiga dimensi ya. Kembali ke selection tool. Tambahin satu lagi aja. Lingkaran misalnya di sini. Lalu kita gunakan push pull seperti ini. Nah, selection tool untuk menyeleksi beberapa objek Anda bisa langsung dikandangin seperti ini dengan menggunakan selection tool ya. Dengan lakukan mark Q seperti ini atau membuat sebuah area seleksi seluruhnya, maka dia akan terseleksi seluruhnya. Ya. Kalau objeknya satu lapis dua dimensi seperti ini, kalau diseleksi tinggal klik satu kali maka dia sudah terseleksi. Tapi kalau tiga dimensi, kalau Anda klik satu kali di sini maka hanya face-nya saja. Kalau dua kali maka termasuk garis pinggirnya, face-nya atau fill-nya termasuk garis pinggirnya. Kalau tiga kali klik 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 maka seluruh objeknya akan terseleksi. Ya, kita coba yang di sini, klik 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 tiga kali maka seluruhnya terseleksi. Kalau hanya dua kali klik klik itu hanya bagian depannya. Nanti bisa saja kita mengklik sekali lalu semuanya itu terseleksi, tapi harus di grup ya, harus di grup dulu. Nanti kita akan bahas tentang grup. Nah, selain dengan cara seperti ini ya, dikandangin seperti ini, di marquee secara diagonal gini, maka akan seluruhnya terseleksi. Anda juga bisa melakukan dengan cara kombinasi dengan kontrol klik kiri. Misalnya saya klik di sini seleksi, lalu ingin ditambahkan lagi dengan yang ini ikut terseleksi, kontrolnya ditekan, klik kiri tiga kali, maka dia akan terseleksi. Ini ikut diseleksi lagi, kontrolnya ditekan, klik kiri tiga kali, ya seperti itu. Nah, itu seleksi yang sering nanti banyak kita gunakan. Selain langsung satu objek, juga menyeleksi beberapa objek. Kalau ini figur orang dan pilar ini yang diseleksi tanpa ini, maka caranya adalah klik kiri, kontrolnya ditekan, ya, klik kiri tiga kali, klik klik klik. Nah, ya, ini tidak ikut terseleksi. Ya, kalau seluruhnya tadi dikandangin seperti ini. Oke, berikutnya kita akan belajar seleksi pada bagian-bagian objek tiga dimensi seperti ini. Contohnya, bagian atas saya akan klik kanan, ya. Lalu pilih select,
di sini ada pilihan bounding edge ya atau garis pinggir. Maka dia akan terseleksi seperti ini. Atau itu sama saja dengan 2 kali klik. Klik. Tadi sudah saya bahas. Saya klik di luar supaya seleksinya hilang. Sekarang klik kanan lagi. Select, kita pilih yang kedua. Connected face ya. Artinya adalah kalau kita klik kanan yang ini berarti kan yang terseleksi ini. Seluruh face yang terhubung langsung dengan face yang terseleksi awal, maka dia ikut terseleksi. Berarti kan yang akan diseleksi adalah yang ini, yang terhubung dengan dia siapa? Ya ini, yang sebelah sini, lalu kita putar, dan sini. Yang bawah tentunya tidak ya. Oke, kita buktikan. Klik kanan, select dan connected face. Tuh ya. Jadi semua yang terkoneksi dengan bagian ini, tadi kan klik kanannya di bagian ini, akan terseleksi. Semua akan terseleksi. Nah, ya. Benar, kecuali yang bawah, karena bawah tidak secara langsung berhubungan dengan yang atas. Seperti itu. Masih ingat ya cara memutar lembar kerja seperti ini ya? Anda bisa gunakan kalau Anda berada di tool selain orbit, jadi misalnya tool di mana saja ini kan seleksi. Anda bisa gunakan klik tengah, lalu drag, maka Anda bisa memutar. Tapi kalau Anda tidak mau klik tengah, gunakan saja tool orbitnya. Diklik kiri di sini, klik pilih, lalu nanti klik kiri drag, ya, klik kiri drag. Kalau klik tengah drag, maka itu juga orbit, ya. Jadi kalau kita aktif di tool di sini atau dimanapun selain di orbit, mau lakukan orbit tanpa harus mengklik tool orbit, gunakan klik tengah drag. Ya, sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Saya klik di luar. Saya klik kanan lagi, select all connect. Berarti seluruhnya ini ya, seluruhnya. Klik lagi, klik kanan, select all on same layer. Nanti kita akan bahas layer karena nanti bisa saja setiap objek ini kita kelompokkan di masing-masing layer ya. Jadi nanti yang satu layer ini kebetulan hanya dianggap satu layer, maka semuanya akan terseleksi. Tadi kan klik kanan, select all on same layer. Jadi semua yang dalam satu layer yang sama dia akan terseleksi. Tapi nanti kalau kita sudah bicara tentang objek yang banyak, misalnya ada kelompok kelompok ini apa genteng, lalu ada dinding, itu bisa ditempatkan di masing-masing layer yang berbeda supaya mudah mengeditnya. Nanti kita akan bahas di layer. Lalu yang berikutnya klik kanan, select all with same material. Ya, kita belum masuk ke material, nanti kita akan bahas. Sekarang kita akan kasih material. Untuk memberi material, kita gunakan Paint Bucket Tool. Ya, Paint Bucket Tool, lalu kita uh, buka default tray di sini ya. Ini kalau kita arahkan ke sini dia akan buka. Tapi kalau kita jauhkan ke sini dia akan tutup lagi. Nah, supaya dia tetap terbuka, Anda dekatkan gini. Pada saat terbuka, paku pinnya tancapkan ke bawah. Diklik saja nanti dia akan berubah tancap ke bawah. Nah, seperti itu. Sehingga dia akan terkunci, tidak akan hidden secara otomatis. Tapi nanti kalau kita buka lagi, dia akan hidden secara otomatis pada saat pointer kita jauh dari dia. Begitu kita dekatkan, dia buka lagi. Ya. Kalau masih kita butuhkan, lebih baik itu diklik ya, supaya nanti dikunci gitu ya. Nah, di sini ada beberapa menu. Yang kita pilih adalah material. Jadi menggunakan Paint Bucket Tool. Lalu di sini kalau Anda pilih pada bagian tab menu select, di sini akan banyak pilihan ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Pertama adalah yang kita coba adalah color. Berarti kita bicara masalah warna. Nah, kita pilih merah misalnya. Kita klik di sini, maka dia merah. Di sini merah. Lalu mungkin saya butuh warna yang lain, misalnya kuning. Yang di sini kuning, di sini kuning. Ini kuning misalnya. Lalu warna lain hijau, sini, sini. Yang ini hijau. Oke. Ya, seperti itu. Yang di bawah mungkin kita kasih warna hijau yang lainnya, seperti ini.
Nah, itu cara memberi warna. Nah, sekarang kita buktikan saja untuk yang tadi ya. Kita kembali ke select tool, klik kanan di sini, select all with same material. Anda perhatikan sekarang, karena yang kita seleksi pertama adalah face berwarna merah, maka semua yang berwarna merah diseleksi sama dia. Ini 1, 2. Warna merahnya hanya 1. Sekarang saya klik di luar, saya coba klik kanan yang di kuning. Klik kanan, select all with same material. Semua material yang sama dengan awalan yang diseleksi, maka karena yang di awal yang kita seleksi warna kuning, maka semua warna kuning akan terseleksi. Tuh ya, termasuk yang ini. Jadi kalau kita mau ganti warna kuningnya secara keseluruhan gampang ya. Anda tinggal pilih warna biru misalnya yang sudah terseleksi, kita klik kiri, maka semua yang berwarna kuning tadi akan berubah menjadi warna biru ya. Nah, itu teknik seleksi. Kembali ke select tool. Sekarang kalau misalnya garis ini yang saya seleksi, klik. Nah, ini sekarang Anda lihat ini terseleksi garis ini ya. Saya klik kanan, select sama connected face. Maka yang terkoneksi dengan garis ini akan diseleksi. Ini dan ini. Ini tidak ya. Karena yang garis ini kan terkonek hanya pada bagian ini. Yang lain tidak. Klik sembarang tempat, saya klik lagi sini, klik kiri. Lalu klik kanan pada garis itu, select all connect, berarti semuanya. Semua dalam satu objek ini yang terkoneksi dengan dia. Ya. Yang terkoneksi ya secara langsung, ini tidak ya. Lalu ini klik kiri, klik kanan, select. Nah, ini sama karena masih dalam satu layer, semuanya akan terseleksi. Oke ya, seperti itu. Itu teknik seleksi ya. Sekarang kalau apa itu eraser ya, penghapus ya. Ya sama, kita tinggal kalau menggunakan eraser tool tentunya biasanya hanya pada bagian garis yang bisa diseleksi gitu ya. Kalau yang face, Anda klik kanan saja lalu eraser ya, atau erase. Kalau garis bisa diklik ya. Atau Anda bisa lakukan di drag ya, klik kiri di drag seperti ini ya, maka akan terhapus. Set di drag seperti itu maka terhapus ya. Nah, itu sama saja. Atau kalau Anda mau cepat ya tinggal klik kiri langsung tekan delete ya, delete, maka dia akan terhapus. Ya, misalnya saya ulang lagi. Ini saya push pull. Bagian mana yang mau dihapus? Seleksi saja, klik kiri, tekan delete, maka dia akan terhapus. Ya. Atau gunakan eraser tool dengan cara diklik. Atau dengan cara diseleksi. Ini diseleksi, kontrol, klik kiri, tekan delete pada keyboard. Ya. Garisnya juga diseleksi, delete. Seleksi, delete. Silakan mau menggunakan cara yang mana, yang penting dia terhapus ya. Di drag saja, dihapuskan gitu, di drag, maka dia akan terhapus. Nah, itu tadi tentang kegunaan dari selection material dan paint bucket dan erase ya, eraser, penghapus. Lalu kita buat lagi sebuah objek di sini misalnya seperti ini. Kemudian saya push pull dengan menggunakan ini, kemudian saya aktifkan paint bucket tool. Di sini sebenarnya selain color juga disediakan banyak material ya, misalnya brick atau nanti paping-paping gitu ya. Nah, seperti ini, atau bentuknya kayak untuk bata gitu, tinggal dipilih, tinggal diklikkan di sini. Pilih, klikkan di sini ya. Pilih, klikkan di sini. Jadi dia langsung membentuk seperti itu. Atau yang lain misalnya karpet, atau ini ya, di sini ada landscaping ya, ada rumput di sini, ada batu-batuan ya. Anda bisa kasih nah gitu ya, ada stone, batu
batu alam gitu ya. Lalu ada wood, kayu tentunya. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi apa misalnya metal, ini untuk atap ya, roofing. Nanti kalau kita bikin atap bisa langsung pakai ini saja ya, roofing. Atau yang lain glass, mirror. Nah, ini agak anu, misalnya kita mau untuk buat jendela yang transparan, Anda bisa pilih salah satu di sini. Misalnya yang ini ya, yang ini kita klik ke sini, maka dia akan transparan tuh ya, warnanya biru. Yang ini sama ya, ini juga sama ya, variasi. Ini glass block gitu ya, tembus pandang ya, masuk ini. Nah, itu material ya, untuk material sementara seperti itu. Oke, saya akan klik kiri 3 kali untuk seleksi semuanya, lalu saya delete. Lalu kita bahas eh, khusus yang Mac komponen nanti akan kita bahas dalam satu video tersendiri. Untuk sementara saya cukupkan dulu, nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih, selamat belajar.